sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27010250074. Nomor peserta 286060101191 pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan judul menghindari riak dan nifaq. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar pada hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kebiasaan kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari di hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa kita terapkan nantinya. Ya, kita dulu berdoa. Saya silakan ketua kelasnya pemimpin semuanya berdoa. Silakan. Ya, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika Saya absensi dulu. Panik Asoki, Mahesa Saputra, Rizky Aulia Wulandari, Sistia Airif, Hairul Isa, Jumahir, dah hadir ya? Hadir Jumahir. Terus Siti Abibah Awasari, hadir. Yaudah, semuanya hadir ya. Yang nggak hadir itu cuma Jumahir. Aku sebelum kita mulai belajar pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas dulu pelajaran kita yang kemarin. Kita belajar apa kemarin? Baiklah, saya minta untuk aku kita ulang pembelajaran kita yang kemarin. Bagaimana kita membaca Asmaul Husna? Apakah sudah hafal apa belum? Hafal ya? Kita ulang. Saya akan lihat apakah sudah hafal apa belum. Yang kemarin tugas yang saya kasih itu. Baiklah, kita akan mulai membaca Asmaul Husna. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutawakkil ya
sudah hafal Asmaul Husna ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita press dulu dengan SPQ-nya ya. Oke, saya mulai. Teko 1, teko 2, teko 3. Saya ulang, teko 1, teko 2, teko 3. Oke, sudah ada rasanya? Pada hari ini kita akan belajar yakni tentang menghindari sifat tercela yaitu riya dan nifaq. Sebelum saya lanjut pembahasannya, kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu diantaranya bacaan saya bisa semuanya baca. Yang pertama itu menguraikan akhlak tercela, riya dan nifaq dengan benar. Yang kedua, bacakan saya lagi. Kita lanjut yang ketiga. Yang keempat terakhir. Kita akan menaikkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembahasan kita hari ini yaitu tentang menghindari riya dan menghindari nifaq. Sebelum kita lanjut ke nifaq, saya akan jelaskan dulu apa sih itu riya. Seperti tadi itu tujuan kita. Riya di sini yaitu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui oleh orang lain dengan maksud ingin dipuji. Bentuk sesuatu yang dipamerkan itu bukan hanya tentang wujud dan benda, tetapi tentang apa yang mereka miliki. Paham? Riya hampir sama dengan sum'ah, yaitu orang yang suka berbuat baik hanya ingin dikenal dan dipuji. Udah paham arti riya? Kita lanjut. Sudah kita memahami apa sih itu riya. Sekarang ada macam-macam riya. Ternyata ada macam-macam riya di sini. Yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bacakan saya. Bisa. Semuanya bisa baca. Yang pertama apa itu riya? Riya jari, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara sengaja di depan orang lain dengan niat bukan karena Allah, tetapi agar mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua yaitu riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan dengan niat agar dihormati, dimuliakan dari masyarakat. Paham? Kita lanjut, yaitu dampak negatif riya. Ternyata ada dampaknya riya itu. Setelah kita baca apa itu riya dan berapa macam-macam riya, ternyata riya itu punya dampak. Yaitu pertama, bacakan saya. Yang kedua, yang ketiga, dekat dengan kekafiran. Yang keempat, yang kelima yaitu yang keenam. Baiklah, saya lanjut lagi. Cara menghindari riya. Supaya kita tidak riya, ada cara kita untuk menghindarinya lagi. Ini yaitu meluruskan niat kita, melatih beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bangga jika perbuatan baik dipuji dan tidak marah perbuatan baiknya tidak dipuji. Yang ketiga yaitu membiasakan diri bersedekah diketahui orang lain atau
Atau ria juga bisa dihindari dengan memfokuskan niat ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, yaitu hikmah menghindari ria. Apa hikmahnya? Hikmah menghindari ria di sini yaitu menjadikan orang ikhlas dalam beramal dan beribadah. Yang kedua, semakin tumbuh keyakinan bahwa beramal hanya karena Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang ya. Yang ketiga, dijauhkan dari tamak atau negatif atau bahayanya ria. Terus yang keempat, dijauhkan dari ancaman syirik kecil dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah kan? Untuk pembahasan kita masalah ria, kita lanjut yaitu menghindari nifaq. Di sini ada nggak yang tahu apa sih itu nifaq? Ternyata nifaq itu sama artinya dengan orang munafik. Apa sih nifaq itu? Di sini dijelaskan bahwa nifaq adalah menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan keimanan. Dengan kata lain, ucapannya itu berbeda dari perbuatannya. Kalau kita membahas masalah nifaq atau orang apa namanya itu? Nifaq sama artinya dengan munafik. Berarti sudah bisa memahami bagaimana orang munafik itu, ya. Di sini macam-macam nifaq. Di antaranya yaitu nifaq iqtikadi, yaitu menampakkan sikap-sikap keislaman tetapi hatinya menyimpan kekurangan, kekufuran dan kebencian. Saya ulang lagi ya. Yang pertama macam-macam nifaq itu yaitu nifaq iqtikadi, yaitu menampakkan sikap-sikap keislaman tetapi hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Nifaq ini adalah nifaq besar. Contohnya menistakan sebagian atau semua ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam nifaq yang kedua yaitu namanya nifaq amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik. Seperti apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari. Terus apabila dia percaya dia berkhianat. Sudah bisa dipahami enggak nifaq amali ini? Seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, saya lanjut. Dampak negatif nifaq atau munafik. Yang pertama yaitu hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, dijauhi dalam neraka. Yang keempat, membantu pintu fitnah bagi orang lain. Yang kelima, yaitu dapat melukai hati orang lain. Yang keenam, dapat mencoreng nama baik keluarga. Terus yang terakhir yaitu ditempatkan di neraka jahanam di akhirat nanti, ya. Itu dampak negatif nifaq. Terus cara menghindarinya bagaimana? Ada cara kita menghindari nifaq yang ada sekalian, yaitu di sini dijelaskan, yaitu menyadari bahwa perbuatan nifaq sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada pengajian itu mengaji, gitu. Terus kalau dinasehati didengar, ya. Yang ketiga yaitu membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia dan bersikap amanah. Tahu namanya bersikap amanah itu? Kalau dititipkan sesuatu juga itu namanya harus amanah. Kalau sudah disampaikan. Terus yang keempat yaitu melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir dan batin. Terus yang kelima yaitu meningkatkan ketaatan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir bacakan saya apa itu? Mengingat
berikutnya, hikmah dalam menghindari nimpa. Apa sih hikmah yang kita dapat? Apa sih yang kita dapat kalau kita tidak berbuat nimpa? Sederhananya ya, yaitu menjadi pribadi yang sesuai antara ucapan dan perbuatannya dari orang percaya kepada kita. Paham? Terus yang kedua, senantiasa berkata baik dan jujur, karena kepercayaan orang akan lebih baik lagi kepada kita kalau kita menjadi orang baik dan jujur. Yang ketiga yaitu selalu memegang teguh amanah yang diberikan kepada kita, ya. Terus yang keempat, selalu menepati janji yang telah diucapkan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, yaitu ayatul munafiki salasun, iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhrafa wa iza zamana khana, ya, yang artinya bisa dibacakan ya. Itu tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Contohnya apa? Yang pertama yaitu apabila dia berbicara dia berdusta, misalnya lagi nelpon atau tidak masuk sekolah. Misalnya di sini Arya kenapa nggak masuk sekolah? Terus dia jawab saya lagi sakit, padahal dia bermain-main. Apakah contoh itu orang termasuk tanda-tanda orang munafik atau tidak? Karena dia berdusta atau berbohong. Contohnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan latihan kelompok. Nah, setelah kita mempelajari apa itu ria, berapa banyaknya ria, terus apa cara kita menghindarinya, apa hikmahnya ria dan nimpa itu, sekarang saya akan putarkan video sebelum saya memberikan kalian tugas kelompok, ya. Saya akan kasih yaitu tugas kelompok. Jadi kita bikin kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Setelah jadi tugas kelompoknya nanti satu persatu maju ke depan membacakan hasil diskusinya dan kelompoknya jawabannya apa gitu. Jadi nanti ada perwakilannya, satu dari kelompok 1, satu dari kelompok 2, satu dari kelompok 3 dan seterusnya ya. Bila kita atur dulu bangunnya. Untuk bikin kelompok 1 yang ini jadi 1, silakan. Silakan dikerjakan, dibahas.
Waktunya tinggal sebentar lagi. Kalau sudah jadi nanti Sarah akan ke depan. Ada yang sudah jadi? Sudah jadi? Sudah jadi? Sebentar. Diskusikan ya. Sudah jadi? Sudah jadi semuanya? Oke. Sudah jadi, sekarang satu persatu maju ke depan bawa tugasnya ya. Bawahnya. Yang nomor satu siapa? Tiga Aprisari. Yang nomor dua siapa? Melani Sabrina. Yang nomor tiga Arya Nawang. Yang nomor empat Balika Syakti. Seperti yang dijelaskan tadi, pengertian dia adalah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain, dengan maksud ingin dipuji orang. Bentuk sesuatu yang dipamerkan tidak hanya berwujud benda saja. Terangkan yang kelompok dua jawabannya. Mereka adalah menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan keimanan. Dengan kata lain, ucapan berbeda dengan perbuatannya. Jawabannya dari kelompok dua. Sekarang yang kelompok tiga. Pertanyaannya ada. Ya, itu membawa saat di sekolah supaya dipuji teman-temannya. Dan contoh Iko tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, padahal dia di rumah sehat-sehat saja, malah lagi bermain. Sekarang kelompok empat. Kenapa Allah membenci dia dan Iko? Karena keduanya merusak keimanan dan amal kebaikan seseorang. Ia membuat amal ibadat tidak tulus hanya untuk Allah, sedangkan Iko menciptakan penipuan dan kebisaan dalam hati dan ketindakan. Sudah selesai? Sudah, kembali masing-masing ke tempatnya. Baiklah anak-anakku, setelah kita membahas tadi panjang lebar apa itu ria, apa itu nifaq, apa dampaknya dan bagaimana menghindarinya, sekarang kita akan membahas
yaitu yang terakhir kita akan merangkum, yaitu rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita baca bersama-sama, yaitu yang pertama Dia maksud ingin dipuji. yang kedua, ria dibagi menjadi dua macam, yaitu ria jali dan ria api. Yang ketiga, nipa adalah menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan keimanan. Dengan kata lain, ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Yang keempat, nipa dibagi menjadi dua macam, yaitu nipa itikadi dan nipa amali. Yang kelima, salah satu hikmah menghindari sifat ria dan nipa yaitu menjadi orang yang jelas dalam beramal dan beribadah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya, dan untuk yang terakhir yaitu kita tutup dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siap, mulai berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hati-hati di jalan.